Ya, bulan Juli baru saja dimulai, tapi curah hujan tinggi langsung memicu banjir di berbagai daerah di Indonesia. Tapi banjir bukanlah hal baru. Dalam satu dekade terakhir, banjir konsisten menjadi bencana paling sering terjadi di Indonesia. Bukan cuma soal air mengenang, tapi juga soal nyawa yang melayang, fasilitas umum yang rusak, dan juga ekonomi yang terganggu. Mari kita bahas seberapa parah resiko banjir saat ini dan bagaimana pemerintah merespons dan kenapa kita tak bisa lagi menganggap banjir sebagai masalah biasa. Banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta, ini terkepung banjir di pekan pertama Juli 2025. Di Jakarta, sebanyak 50 RT di Jakarta Selatan dan Timur tergenang akibat curah hujan tinggi dan pasang air laut di pesisir utara. Tak hanya di Jakarta saja, ternyata banjir bandang juga melanda Sulawesi Selatan seperti di Bantaeng, Bulukumba, hingga Kebone. Dan berdasarkan dari data BNPB, ini banjir masih jadi ancaman bencana hidrometeorologi terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ini grafis berikut ini memperlihatkan jumlah kejadian banjir per tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2024. Oke. Nah, banjir tercatat melanda Indonesia dengan 814 kejadian pada tahun 2024. Lalu di tahun 2019 ini ada 784. Ini kalau kita tarik ke belakang, 5 tahun ke belakang, memang ini kurvanya sempat menaik. Dan memang ini puncaknya berada pada tahun 2021 di mana ada 1794. Ini hampir 1800 kejadian ya dalam setahun pada tahun 2021. Tapi memang kurvanya ini bergerak menurun hingga pada tahun 2024 ini ada 814 kejadian banjir. Tapi dalam 5 tahun ini rata-ratanya saja ini selalu di atas 1000 kejadian per tahun. Walaupun sekali lagi grafiknya ini kian turun dari tahun 2021. Tapi sebenarnya jumlah kejadian ini bukan segalanya. Pada tahun 2010 ini mencatat jumlah korban meninggal terbanyak sepanjang dekade, yaitu 500 orang meninggal dunia dan 173 orang hilang. Dan untuk melihat kondisi saat ini kita bisa bandingkan data 10 tahun lalu versus data tahun lalu saja gitu ya. Pada tahun 2014 ini ada 135 orang atau korban meninggal dunia dengan 19 orang hilang. Pada tahun 2024 ini ada 191 korban meninggal dunia dan yang hilang ada 32 orang. Kerusakan juga ini tak terelakkan. Fasilitas umum ini seperti sektor pendidikan, kesehatan, peribatan, hingga fasilitas umum lainnya. Dan di tahun 2021 sebagai tahun dengan banjir terbanyak, terjadi lebih dari 1.100 kerusakan fasilitas sekolah, 350 vaskes, dan 1.100 lebih rumah ibadah yang rusak tergenang. Artinya, banjir tidak hanya bicara genangan sesaat, tapi juga tentang resiko jangka panjang, baik untuk infrastruktur maupun nyawa warga. Selanjutnya, hujan besar memang kembali mengguyur wilayah Jakarta mulai dari sore hingga malam hari pada 7 Juli 2025. Kita lihat data yang dirilis oleh website Posko Banjir DSDA DKI Jakarta per tanggal 7 Juli 2025 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di mana pintu air Katulampa ini ada di status siaga 4 dengan ketinggian air 78 cm. Lalu ada pos pantau Pesanggerahan di mana statusnya sama seperti Katulampa, ini ada di siaga 4 dengan ketinggian air ada 118 cm. Lalu kita bergeser pada pintu air Manggarai yang ada kenaikan tinggi air di sini, di mana tinggi air ini menjadi 777 cm dan dengan status siaga 3. Disusul dengan Sunterhulu, pos pantau Sunterhulu juga ada terpantau air ini semakin naik menjadi 212 cm dengan status siaga 2. Meskipun sejumlah pintu air masih dalam keadaan normal seperti di Katulampa dan juga di Pesanggerahan, namun volume air di beberapa pos pantau dan pintu air terpantau naik seperti di Manggarai dan juga Sunterhulu. Walaupun belum
kondisi kritis, status level 2 dan 3 di beberapa pos pantau ini merupakan tanda untuk siaga backup dan juga mitigasi cepat dari petugas. Selanjutnya kita lihat respons dari Gubernur DKI Jakarta. Banjir ini sepertinya pekerjaan rumah atau PR turun-temurun ya, yang kayaknya nggak kunjung usai untuk Gubernur Jakarta siapapun yang menjabat. Menanggapi banjir pada bulan Juli ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku turun langsung untuk mengawasi penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah ibu kota. Ia mengatakan bahwa banjir kali ini cukup kompleks karena memang melibatkan hujan lokal, banjir kiriman, dan rob. Dan ini tiga-tiganya ini terjadi bersamaan. Pramono juga mengatakan ia harus bergadang hingga jam 3 pagi bersama para wali kota dan kepala dinas. Pramono juga mengaku bahwa pompa air ini baru bisa dilakukan setelah air laut surut pada Minggu pukul 22.30 malam. Dan untuk merespons kondisi ini, seluruh pompa milik Pemprov DKI Jakarta ini seluruhnya dioperasikan. Ada 605 pompa yang aktif, namun sayangnya ada 10 pompa yang dilaporkan rusak dan juga terbakar. Meski begitu, Pramono menegaskan seluruh pompa mobil ini sudah siaga dan penanganan tetap berjalan. Hingga Senin 7 Juli 2025, Pramono mengklaim genangan sudah mulai surut. Hanya beberapa titik di Jakarta Timur dan Jakarta Barat yang masih terendam, sementara petugas masih siaga jika rob kembali terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya, meski sebagian wilayah Indonesia itu sebenarnya sudah masuk musim kemarau, namun ternyata cuaca ini masih sulit diprediksi dan juga beresiko tinggi. BMKG memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di wilayah selatan dan timur Indonesia dalam prospek cuaca mingguan periode 1 hingga 7 Juli 2025. Fenomena Global Madden-Julian Oscillation atau MJO yang aktif dipadu dengan gelombang Rossby, Kelvin, dan konvergensi, dan juga angin di Laut Jawa ini menyebabkan tingginya potensi hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir di sejumlah daerah. Tidak hanya itu, udara kering ini juga memicu ya hujan deras. Jadi udara kering yang masuk melalui belahan bumi selatan ini meningkatkan ketidakstabilan atmosfer di sekitar Jawa dan memicu hujan deras meski di musim kemarau yang harusnya terjadi saat ini. Khusus di Jabodetabek, BMKG sendiri ini memberikan peringatan waspada hingga siaga untuk hujan sedang sampai sangat lebat pada 7 dan 8 Juli 2025 kemarin atau hari ini. Bogor dan Depok ini menjadi daerah dengan status siaga tertinggi, sementara itu pada 9 Juli belum ada peringatan khusus yang dikeluarkan. BMKG mengingatkan dalam kondisi atmosfer seperti ini, kesiapsiagaan ini menjadi kunci untuk menghadapi resiko cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang semakin tidak terduga. Nah, ternyata Indonesia ini masuk salah satu negara dengan resiko banjir di dunia. Data dari penelitian Flood Exposure and Poverty tahun 2022 ini menyebutkan kita ada di peringkat keempat dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang terpapar banjir dengan 75,7 juta jiwa. Negara-negara lain yang masuk dalam daftar ini diantaranya ada Cina di peringkat pertama dengan penduduk berisiko tinggi terkena banjir ini ada 394,8 juta jiwa, lalu disusul oleh India, lalu ada Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Amerika Serikat, Nigeria, Mesir, dan juga di Jepang. Sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pesisir atau sepanjang sungai utama yang membuat resiko banjir ini sangat tinggi. Jadi banjir tidak hanya membawa dampak kemanusiaan, tapi juga kerugian ekonomi yang luar biasa. Laporan Climate Risk Index 2025 mencatat dalam 3 dekade terakhir, ini dunia mengalami lebih dari 9.400 bencana cuaca ekstrim dengan total kerugian ekonomi mencapai 4,2 triliun USD atau dolar Amerika Serikat atau setara dengan 68.000 triliun rupiah. Dan khusus untuk banjir, lebih dari 2,9 miliar orang ini terdampak langsung dalam 30 terakhir.
menjadikannya bencana yang paling banyak menyentuh hidup manusia. Secara nilai ekonomi, aktivitas yang terancam banjir mencapai 9,8 triliun dolar dan 84% diantaranya berada di negara-negara maju dan berpendapatan menengah atas. Cina ini menjadi negara dengan nilai ekonomi terbesar yang terpapar banjir, disusul oleh Amerika Serikat dan juga Jepang. Kesimpulannya jelas ya, jadi banjir bukan lagi masalah musiman atau nasib buruk, melainkan resiko global yang harus dikendalikan dengan kebijakan iklim yang tepat dan infrastruktur yang tangguh. Jadi intinya banjir nggak bisa lagi nih kita anggap sebagai sekedar bencana tahunan. Datanya membuktikan dampaknya ini mulai meluas, mulai dari sekolah yang rusak, layanan kesehatan yang lumpuh, hingga ekonomi yang terguncang. Dan bukan cuma Indonesia yang terdampak ataupun Jakarta khususnya, banjir kini menjadi ancaman global yang menyentuh miliaran manusia. Dibutuhkan lebih dari sekedar pompa dan juga karung pasir tentunya. Kita perlu kebijakan iklim yang progresif, infrastruktur yang adaptif, serta sistem peringatan dini yang responsif. Karena dalam iklim dunia yang makin tidak menentu, adaptasi ini adalah bentuk tertinggi dari keberlangsungan.